Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Safira dari semester 3B. Saya di sini akan mereview kembali materi pertemuan ke-15 dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nureni SHMH beserta asistennya, Bapak Dr. Muhammad Randi Aridandi SHMH. Dengan judul alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa, yaitu yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Dan yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, atau dan lain-lain. Dan yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum terhadap masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP, dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali untuk: yang pertama, kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Yang kedua, perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung mulai dari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar penyataan dilakukan. Selanjutnya, alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Dalam KUHP, yang pertama, matinya terpidana ada pada pasal 83, yang kedua, daluarsa pasal 84 sampai 85. Di luar KUHP ada amnesti dan gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila yang pertama, 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, dan yang kedua, 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Yang ketiga, ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Yang keempat, pidana mati tidak ada daluarsanya. Macam-macam gerasi. Yang pertama, gerasi duduk. Seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua, gerasi jalan. Seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Dan yang ketiga, gerasi jabatan, yaitu permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim, contohnya hakim, karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Selanjutnya, perbedaan antara gerasi dengan amnesti dan abolisi. Yang pertama, gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Dan yang kedua itu gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Dan yang ketiga yaitu dengan gerasi kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti bayi yang baru lahir. Dan selanjutnya, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semuanya diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan Presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.